Pastilah Allah Bapa berkenan terima bakti sucimu. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan, serahkan kepada hambanya, Bapak Gembala kita, Bapak Charles Simamoras. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanan yang berkenan kepadamu ya Bapa, pelayanan penyembahan kami di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa yang mulia. Kembali lagi Tuhan kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Engkau adalah Tuhan kami dan kami merindukan Engkau sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa dan menguatkan hati kami semua. Dan terima kasih atas firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi buat kita semuanya. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas semangatnya yang selalu terjaga oleh karena kebaikan Tuhan yang terus menyertai pekerjaan kita, kehidupan kita, dan bahkan masa istirahat kita. Di akhir pekan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, kemurahan hatinya yang sudah kita rasakan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi sampai meresap di dalam pikiran, hati, dan juga jiwa bahkan roh kita diteguhkan dan dimantapkan untuk bekerja dengan pengertian yang benar tentang ketetapan Tuhan yang sudah kita pahami, yang disingkapkan dari rahasia-rahasia yang terbuka dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali mengajak kita untuk lebih dalam lagi ya menerima ya kebenaran tentang Rasul Paulus sebagai rasul kita, rasul bangsa lain. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena oleh sebab banyak orang tidak memahami keunikan daripada kerasulan Paulus sebagai rasul bangsa lain, maka berita yang mereka sampaikan itu sering tercampur aduk begitu ya, tercampur aduk dan membingungkan. Nah, kita akan selalu menyampaikan kemurnian dari program dan rencana Allah. Kita hidup berdasarkan program dan rencana Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup bukan berdasarkan keadaan yang acak-acak dan bukan keadaan di mana kita tanpa pengertian yang kuat dan yang kokoh, tapi ini adalah merupakan kerinduan kita bersama supaya setiap detail, setiap rinci daripada kebenaran firman Tuhan itu menyerap di dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita dapat mempraktikkan secara dengan baik dan dengan tepat firman Tuhan yang dibagi, ya, yang dibagi dengan tepat, yaitu bagaimana kita bisa fokus di dalam pelayanan dan pemberitaan kita, kabar baik yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu mari kembali kita membuka Alkitab kita
dari Roma pasal 11, kita masih mendalami benar-benar ini harus bisa kita bagikan kepada orang lain supaya makin banyak orang yang terberkati dengan kebenaran yang sesungguhnya, ya, dari firman Tuhan. Jadi Roma pasal 11 itu ayatnya yang ke-13. Kembali lagi kita akan membaca, dan saya membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkan dan merenungkannya, ya. Saya baca ya, Roma pasal 11 ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, ini ditujukan kepada kita, karena kita adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku, Paulus, adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Rasul untuk kita. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ya, kemarin pagi maksud saya, ya, kemarin kita sudah mendengarkan dan saya sudah menjelaskan bahwa mengapa Paulus ini harus terpilih menjadi seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain. Itu adalah karena masuk di dalam program dan rencana Tuhan untuk kita memperoleh berita keselamatan, ya, yaitu bangsa-bangsa lain yang dulunya ditinggalkan oleh Tuhan, ya, selama Tuhan masih berpihak kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Selagi Tuhan menjadikan bangsa Israel itu menjadi bangsa yang istimewa, ya, orang-orang yang diistimewakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan bekerja melalui mereka, melalui bangsa Israel, dan bangsa-bangsa lain itu, ya, dibiarkan saja berjalan menurut keinginan mereka sendiri, karena mereka bangsa-bangsa lain itu lebih memilih hidup menyembah berhala. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang kita lihat. Dan di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, oleh karena penolakan daripada bangsa Israel terhadap Mesias Yesus Kristus, maka Tuhan harus, ya, menyampaikan rahasia, membukakan rahasia yang dulu belum pernah diperlihatkan, belum pernah timbul di dalam hati manusia, belum pernah didengar, ya, belum pernah terpikirkan oleh para nabi-nabi perjanjian lama. Ya, maka karena penolakan bangsa Israel kepada Mesias Yesus Kristus dengan menyalibkannya, dan terlebih lagi dengan pembunuhan Stefanus, dengan membuktikan bahwa orang Israel sama sekali tidak mendengar panggilan Tuhan atas kesaksian, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka supaya mereka mau bertobat. Tapi itulah kenyataannya, maka Tuhan harus memilih satu orang rasul yang khusus bagi bangsa lain, menyampaikan berita yang khusus, ya, berita kasih karunia yang didasarkan pada pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib oleh Anak Allah Yesus Kristus, bahwa pengampunan segala dosa, penebusan akan segala kesalahan, dan yang dinyatakan di atas kayu salib, bahwa itu adalah merupakan dasar keselamatan bagi semua orang. Maka untuk membawa berita kabar baik yang luar biasa itu, maka Tuhan memilih seorang rasul namanya Rasul Paulus. Dulu dia namanya adalah Saulus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ini penting harus diulang dan terus diulang-ulang? Karena apa? Saya kemarin sudah menyampaikan, banyak orang yang mempercayai, bahkan sarjana-sarjana Alkitab mempercayai bahwa kata mereka, Paulus ini tidak berbeda dengan 12 rasul. Bahkan Paulus ini adalah pengganti daripada Yudas katanya. Ya, ini perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan dan ditegaskan supaya kesesatan itu tidak menyebar kemana-mana dan supaya tidak diterus-teruskan kesesatan itu. Ya, paling tidak kita Bapak Ibu Saudara yang mau hidup di dalam kebenaran harus mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu mari saya ajak kita Bapak Ibu Saudara untuk melihat lagi dari Kisah Para Rasul 1. Dan ini adalah sekaligus untuk membuktikan bahwa tidak benar bahwa Paulus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang disebut menggantikan Yudas yang mengkhianati Yesus, ya. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 1, ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pengetahuan manusia yang sudah jatuh, ya. Tapi kita berdasarkan firman Tuhan yang hidup dan yang kuat dan yang benar. Ya, supaya iman kita bergantung kepada kebenaran, bukan kepada hikmat manusia yang sudah fail, yang sudah gagal, yang sudah jatuh. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-15, mulai dari ayat 15 saya membaca. Ini adalah kisah di mana Yesus sudah terangkat ke surga dan murid-muridnya ya pada saat itu berdoa bersama untuk memilih pengganti daripada Yudas. Ya, siapa yang terpilih menggantikan Yudas supaya genap mereka tetap 12 murid, 12 rasul untuk melayani bangsa Israel. Dari ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami," ya, termasuk dari 12 murid, "dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Yudas itu diikutsertakan oleh Yesus, diberikan kesempatan kepadanya supaya dia bertobat. Ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dia bunuh diri. Ya, Yudas bunuh diri. 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jabatan daripada Yudas Iskariot diambil oleh orang lain, dipindahkan kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Apakah itu Paulus? Kita lihat di ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami pada 12 murid seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, apakah Saulus, ya Bapak Ibu Saudara, pernah bersama-sama ya bergabung dengan 12 murid ini? Ya Bapak Ibu Saudara, jauh sesudah Yesus naik ke surga baru Saulus itu bertobat dan menjadi percaya. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Ya.
Jadi di sini kita lihat saudara-saudara, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa Saulus itu layak untuk menjadi pengganti daripada Yudas Iskariot itu benar-benar sangat ngawur, ya. Itu sangat ngawur sekali, karena di sini syaratnya adalah untuk menjadi Rasul Yesus Kristus, dikatakan di sini harus selalu bersama-sama. Orang itu adalah orang yang selalu bersama-sama dengan 12 murid Yesus, ya, selama Yesus masih hidup di dunia ini. Dan Saulus belum pernah bersama-sama dengan Yesus selama Yesus masih ada di dunia. Saulus belum diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi untuk semuanya yang mengikuti live streaming dari Facebook. Tuhan memberkati kita semua. Ya, jadi kita lihat ayat 22 Kisah Para Rasul 1. Ya, yang selalu bersama-sama dengan kami, kata Lukas, kata Petrus di sini, ya, ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi itu kriterianya. Jadi punya kriteria untuk menjadi rasul, pernah melihat Yesus. Bukan seperti sekarang ini, ya, ada yang mengaku-ngaku rasul. Mereka tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tapi mereka ngaku-ngaku rasul gitu, ya. Itu namanya rasul palsu, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi gampang kan kita memahami kepalsuan itu di dunia ini kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf dan yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Jadi di Kisah Para Rasul 1 ini kita melihat bahwa, ya, murid-murid itu bersidang dan mereka berdoa untuk mendapatkan kembali penggantinya Yudas. Maka diusulkanlah 2 orang nama, Justus dan juga Matias. Ya, ayat 24 Kisah Para Rasul 1. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi ini bukan kemauan para murid Yesus, tapi ini adalah benar-benar kehendak Tuhan dalam penyertaannya. Mereka berdoa dan meminta dari 2 orang yang diusulkan, Justus dan Matias, supaya Tuhan menunjukkan siapa yang menggantikan Yudas Iskariot. Ayatnya yang ke-25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26. Inilah hasilnya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, ya, Justus dan Matias. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, dengan terpilihnya Matias, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu, genap menjadi berapa? 12. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak benar, itu kekeliruan yang besar, di mana banyak, ya, sarjana-sarjana Alkitab mengatakan bahwa Paulus adalah pengganti daripada Yudas Iskariot untuk ditambahkan menjadi 12 murid Yesus, ya. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu rasul khusus bagi bangsa lain. Bagi kita bangsa-bangsa lain, bangsa bukan Yahudi, Pauluslah yang membawa berita keselamatan, yaitu keselamatan berdasarkan iman kepada salib Kristus. Amin. Saya sudah sampaikan kemarin pagi, Bapak Ibu Saudara, bahwa selama pelayanan 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes,
dan Yakobus dan yang lainnya, selama pelayanan mereka bersama-sama dengan Yesus, tidak pernah ada pemberitaan yang mereka sampaikan tentang salib Kristus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, selama kurang lebih 3,5 tahun mereka memberitakan Injil Kerajaan Sorga di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak ada mereka memberitakan berita tentang salib Kristus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, barulah sesudah kita lihat Tuhan memilih Rasul Paulus, ya, barulah berita keselamatan berdasarkan salib Kristus menjadi berita yang paling pokok, ya, untuk dibawa ke bangsa-bangsa lain. Betul, memang Petrus juga memberitakan tentang Yesus yang mati, ya, yang mereka bunuh oleh orang-orang Israel. Tapi itu adalah merupakan suatu pernyataan hukuman bagi bangsa Israel. Dan Petrus menyatakan kematian Yesus Kristus itu, ya, adalah sebagai berita yang menyalahkan bangsa Israel yang telah menolak Mesias. Ya, jadi bukan berita sebagai keselamatan seperti yang disampaikan Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, bahwa kita, ya, bangga, ya, kita berbangga dengan salib Kristus. Amin. Bangsa Israel tidak boleh berbangga dengan salib Kristus. Karena apa? Karena itulah hukuman bagi mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak seharusnya mereka menyalibkan Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, itulah sebabnya Paulus katakan tadi, ya, di Roma pasal 11, sebab oleh karena kegagalan bangsa Israel menerima Mesias Yesus Kristus, maka keselamatan dibawa kepada bangsa-bangsa lain, ya, dan itu, ya, dinyatakan oleh Tuhan melalui seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting kita cermati dengan baik, ya, supaya apa? Supaya kita mengerti fokus dari pelayanan yang berkenan kepada Tuhan saat ini adalah bagaimana kita mengerti berita kasih karunia Allah yang dibawa oleh seorang rasul yang terpilih, ya, untuk membawa kabar sukacita kepada kita bangsa-bangsa lain saat ini. Nah, ini sama seperti dengan ketika Musa memimpin bangsa Israel, siapa yang harus didengar, Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah orang Israel bisa mengatakan, oh, kami tidak mau dengar Musa, kami hanya mau mendengar Tuhan saja? Bisa mereka mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa. Karena Tuhan sudah memilih Musa untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Orang Israel kalau melawan Musa, sama saja mereka melawan Tuhan. Sama juga dengan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tidak mengindahkan, tidak menghormati, dan tidak mengerti menerima dengan baik kerasulan Paulus untuk bangsa-bangsa lain, tidak akan ada keselamatan bagi orang yang menolak pemberitaan dari Rasul Paulus. Sama itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi bukan kita meninggikan manusia, bukan kita menyembah Paulus, kita menyembah Tuhan Yesus. Amin. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya melalui hamba-Nya, melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, bahwa kasih karunia-Nya, ya, yang didasarkan pada pekerjaan yang sudah selesai, yaitu salib Kristus, itulah yang membawa keselamatan bagi setiap orang saat ini, diberikan secara cuma-cuma, karena Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Kita telah lunas dibayar. Karena itu setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu hal itu? Apa bisa kita membaca Yesus Kristus mati menghapus segala dosa kita? Kita membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sesudah Yesus Kristus memanggil Rasul Paulus membawa berita pengampunan segala dosa, barulah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Sekarang saya mengajak kita melihat lagi di Matius pasal 10. Matius pasal 10, ya, kita lihat apa yang disadari oleh 12 murid Yesus selama pelayanan mereka bersama-sama dengan Yesus di bumi ini. Apa yang mereka sadari tentang panggilan jabatan mereka dan mereka harus melayani kepada siapa? Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang kelima, Matius pasal 10. Ya, saya akan membacakan dari ayatnya yang kedua supaya kita lebih jelas menangkapnya. Dari ayat 2 Matius 10. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tadi sudah itu digantikan pada akhirnya oleh Matias. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka. Pesannya apa? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan kamu pergi kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ini adalah larangan dari Tuhan Yesus dari awal kepada murid-muridnya untuk pergi ke bangsa lain. Itu sejak dari awal mereka menyadari itu. Kalau Paulus dari awal menyadari sejak awal dia dipilih menjadi Rasul Kristus, harus pergi ke bangsa-bangsa lain. Amin. Dia tidak disuruh pergi ke bangsa Israel, tapi dia disuruh pergi ke bangsa-bangsa lain. Jadi beda yang disadari oleh mereka sejak awal panggilan pelayanan mereka dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara penting. Maka di ayat 6 dikatakan, ya, melainkan apa? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara yang disadari oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, bahwa mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk melayani bangsa Israel, bukan bangsa lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mengatakan, oh ya, sesudah Yesus Kristus naik ke surga, ya, Tuhan memberikan kepada mereka perintah, ya, amanat agung, pergilah kepada bangsa-bangsa lain, pada segala bangsa, ya, jadikanlah mereka muridku dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itu tidak pernah terjadi, ya, sepenuhnya. Karena apa? Karena pelayanan 12 rasul Kristus harus menjalani prosedur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Tidak bisa mereka langsung pergi ke bangsa lain. Harus dimulai dari Yerusalem, ya, Yudea, dan juga Samaria, barulah sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mengajak kita untuk melihat, ya, di dalam Kisah Para Rasul 1, ya, saya harus menyampaikan ayat firman Tuhan yang mendukung pernyataan yang tadi saya sampaikan, bahwa prosedur pelayanan dari 12 murid Yesus adalah, ya, urutannya tidak bisa seperti Paulus pergi dengan bebas ke bangsa lain. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Saya langsung membacakannya untuk kita. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, ke atas murid-murid Yesus, Petrus dan yang lainnya, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan barulah sampai ke ujung bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara? Jadi tidak bisa Petrus langsung pergi ke bangsa lain, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Yakobus, Yohanes tidak bisa,
ya bebas langsung pergi ke bangsa-bangsa lain di luar Israel. Mereka harus menjalani prosedur ya yang sudah ditetapkan Tuhan, bagaimana mereka memulai pelayanan mereka berhasil. Ya. Nah, maka untuk itu kita lihatlah apakah rasul-rasul itu Petrus, Yohanes, Yakobus pergi ke bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Selama pelayanan mereka di bangsa Israel, apakah mereka pergi juga ke bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ya, di dalam Kisah Para Rasul 8. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 8. Ya, ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang pertama. Kita lihat bahwa di sini Saulus sudah selamat atau belum? Belum. Di Kisah Para Rasul 9, Saulus baru diselamatkan. Itu cerita tentang keselamatan atau pertobatan Saulus di pasal 9, pasal 8 belum. Kita lihat sekarang, kita baca di ayat 1, Kisah Para Rasul 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, itu dia. Dia masih pemimpin pemberontak ya kepada Tuhan pada saat itu. Dan di ayat 1 di bagian 1b-nya, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di mana? Jemaat di bangsa lain, jemaat di Yerusalem. Mereka semua ya, jemaat di Yerusalem itu yang 120 orang tadi yang di Kisah Para Rasul 1, dan juga orang-orang yang selamat dari khotbah Petrus, dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi rasul-rasul itu tidak pergi berpencar ke bangsa-bangsa lain, tapi dikatakan kecuali mereka semua, ya mereka semua tersebar pergi kemana-mana, kecuali rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Yaitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Mereka tidak pergi ke ujung bumi, tidak, saudara-saudara ya. Memang ya kita lihat Petrus itu pernah pergi memberitakan Injil kepada Cornelius, ya, yaitu perwira Italia yang diselamatkan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Petrus akhirnya kembali lagi ke Yerusalem. Dia bukan pergi ke bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi sekarang ini banyak yang mempercayai bahwa murid-murid Yesus, katanya Thomas mati ditombak di mana? Di India. Ya, kemudian siapa lagi? Bapak Ibu Saudara, banyak cerita dibuat seperti itu bahwa 12 murid Yesus itu mati di luar dari Yerusalem. Tidak ada di Alkitab dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Itu semua cerita yang dibuat oleh orang yang menginginkannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang jelas kita lihat di Galatia pasal 2. Mari kita lihat dulu di Galatia pasal 2 ya. Kita lihat keunikan Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain itu sangat luar biasa. Kita lihat di Galatia pasal 2 ya, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 2 ya, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ya. Galatia pasal 2 ini adalah ya pengulangan cerita yang terjadi pada sidang ya, pada sidang rasul-rasul di Yerusalem, di mana Paulus pergi ya, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menemui 12 rasul di Yerusalem untuk menjelaskan bahwa layanan Rasul Paulus, pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, Pauluslah yang membawanya, ya, bukan 12 rasul itu. Kita lihat, saya baca ya.
Bapak Ibu Saudara, dikatakan dari ayat 1 Galatia pasal 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Siapa mereka yang terpandang yang dimaksud Paulus di sini? Ya, rasul-rasul itu, 12 rasul. Ya, Paulus membentangkan Injil yang dia beritakan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kalau Petrus, Yohanes, dan Yakobus sudah tahu hal itu, untuk apa Paulus harus menyampaikan itu lagi, buang-buang waktu kan? Ya, karena justru mereka belum paham ya keunikan daripada pelayanan Rasul Paulus ke bangsa-bangsa lain, maka mereka harus bersidang dan Paulus harus menjelaskan itu. Nah, kita lihat di ayatnya yang ketiga. Ya, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Di sini saudara-saudara palsu bukan orang yang tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah orang-orang yang percaya yang di Yerusalem. Orang-orang Israel yang percaya, yaitu orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat yang sudah menjadi percaya. Mereka ingin memaksakan supaya Paulus juga harus mengajarkan ke bangsa-bangsa lain tentang sunat dan juga memelihara hukum Taurat. Paulus mengatakan mereka adalah saudara palsu. Ya, karena mereka memaksakan kehendaknya kepada Paulus. Ayat 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, rasul-rasul, 12 rasul, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu, 12 rasul itu, tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Ya, jadi tidak ada mereka menambahkan pengetahuan kepada Paulus. Pauluslah yang menambahkan pengetahuan kepada 12 murid itu tentang berita kasih karunia dari Yesus Kristus. Ya, itu yang sangat luar biasa. Ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan berita Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Ya, bedakan itu untuk orang Israel, Petrus. Karena Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Petrus adalah rasul bagi bangsa Israel. Ya, Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat, yaitu kita bangsa lain. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya, jelas di situ pembagiannya sudah sangat jelas bahwa Rasul Paulus adalah rasul untuk kita bangsa-bangsa lain, dan Petrus, Yakobus, Yohanes, 12 rasul adalah rasul pembawa berita kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya dengan demikian benarlah, tepatlah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kemuliaan pelayanannya adalah karena dia ditetapkan oleh Tuhan membawa
kabar keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah, yaitu salib Yesus Kristus yang sudah mengerjakan dengan sempurna keselamatan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak bisa mengatakan bahwa keselamatan bangsa Israel sudah sempurna. Tidak. Mereka harus bertobat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka harus mengaku dosa-dosanya supaya mereka diampuni. Petrus tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang Israel itu sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Tidak bisa. Karena mereka harus bertobat sebab mereka telah menyalibkan Yesus Kristus. Tapi kita, Paulus mengatakan apa? Bahwa sebab Kristus telah mati, ya, untuk mengampuni segala dosa kita, dan kematiannya adalah sekali untuk selama-lamanya menebus kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Itu adalah berita kasih karunia yang dibawa oleh Rasul Paulus. Siapapun yang tidak mengakui hal itu, zaman sekarang ini, saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, maka orang itu tidak mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang sebenarnya. Ya, mereka harus belajar dengan baik dan harus mendengarkan berita keselamatan yang didasarkan pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kebenaran ini adalah berita yang menjadi pokok daripada pelayanan kita. Amin. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Terpujilah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih karunia-Nya melalui hambanya Rasul Paulus itu sampai kepada kita. Dan sekarang kita tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Mari kita syukuri semuanya ini dan kita beritakan terus kebaikan Tuhan kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, bahwa Engkau telah menetapkan bagi kami semuanya kebenaran yang indah yang Yesus wahyukan, Yesus nyatakan secara langsung. Melalui hamba-Mu Rasul Paulus kami bisa mengetahui bahwa kami telah dibenarkan oleh darah-Mu yang kudus, dan kami telah ditebus dari segala kesalahan dan dosa kami, dan kami juga telah diberikan jaminan kepastian keselamatan, dan kami bersyukur karena di dalam kepastian keselamatan inilah kami berjalan, hidup untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidup di dalam kasih-Mu untuk kami bisa menyatakan di dalam setiap pelayanan kami kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Ya, juga Cherry dari posisi di Cirebon yang ikut melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.